Nissan GT-R ini merupakan salah satu dari mobil-mobil cepat terkemuka di dunia. Bahkan karena diakui memiliki kinerja yang sangat tinggi dan juga agresif di lintasan, makanya mobil yang satu ini dikenal dengan julukan Godzilla. Mobil sport ini telah berusia 50 tahun pada tahun 2019. Menjadi salah satu supercar bukanlah perjalanan singkat bagi Nissan GT-R. Masih sama gue Iqbal Ramadan di Black Story. Kali ini gue bakal ngebahas sejarah Godzilla. Nissan GT-R series dari awal lahir sampai dengan sekarang. Bareng gue Iqbal Ramadan, yuk kita bahas sejarah perjalanan si supercar terkencang Nissan GT-R dari masa ke masa. Let's go! Tahun 1960-an, setelah mengakuisisi Prince Motor Company, Nissan ini memperkenalkan Skyline 2000 GT yang berbasis platform S50 dalam ajang Japanese Grand Prix 1964. Prestasi ini bahkan berhasil mengalahkan Porsche 904 GTS yang pada saat itu dianggap sebagai mobil super dengan keunggulan yang sangat banyak. Momen ini sebenarnya merupakan awal dari legenda Skyline di kancah otomotif global. Selama 5 dekade ini, Nissan telah mengalami beberapa evolusi model sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1969. Generasi pertama, Nissan Skyline GT-R C10. Sedan Skyline sudah ada sejak tahun 1957, namun GT-R membuat debutnya di Tokyo Motor Show pada musim gugur 1968 dan juga kemudian diluncurkan pada bulan Februari 1969. Mesin utama dari mobil ini adalah mesin S20 2000cc inline 6 silinder dual overhead cam yang menghasilkan tenaga sebesar 160 horsepower dan juga torsinya sebesar 130 pound-feet. Generasi pertama GT-R ini dikenal dengan kode PGC10 dan diberikan julukan Hakosuka yang merupakan gabungan dari kata Jepang untuk kotak dan juga langit-langit. Dan mobil ini mampu menempuh seperempat mil dalam waktu 16,1 detik dan mencapai kecepatan tertinggi 124 mph. Dan dalam debutnya di Grand Prix JAF, GT-R langsung meraih kemenangan. Keren juga ya, Pols, debut langsung menang. Mobil yang satu ini mulai tersedia sebagai coupe pada tahun 1971 dengan total produksi ini sebanyak 1945 unit untuk generasi pertama. Generasi kedua, Nissan Skyline GT-R C110. Perjalanan Nissan Skyline GT-R tidak berjalan lancar setelah mengalami peningkatan pada generasi pertama. Generasi kedua dihantui oleh hambatan berupa krisis minyak global. GT-R C110 ini dikenal dengan julukan Ken Mary. Julukan ini berasal dari iklan komersial yang menampilkan sepasang muda-mudi yang bernama Ken dan juga Mary sedang menikmati perjalanan di pedesaan dengan menggunakan Nissan Skyline. Cie, mau Astagfirullahaladzim, udah sampai cie aja ya. Total produksi GT-R C110 Ken Mary hanya sebanyak 197 unit dari total unit generasi C110. Mesin S26 silinder sejajar masih digunakan sebagai mesin utama. Kalau dari bodi, nggak ada yang terlalu pencolok nih, Pols, untuk perubahannya. Seperti bentuk bodi sel yang lebih bulat dibandingkan Hakosuka. Walau perubahannya tidak begitu signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Skyline C110 Ken Mary ini banyak dicari oleh para kolektor mobil hingga saat ini. Lo ada yang punya nggak nih, Pols? Wow, sini nih gua bayarin brosurnya. Generasi ketiga, Nissan Skyline GT-R R32. R32 ini merupakan proyek pertama di bawah kepemimpinan Hiroshi Tamura. Melalui R32, Nissan GT-R pertama kali dijual di luar Jepang, dimulai dari Australia dan kemudian menyebar ke negara lain. Julukan Godzilla pertama kali muncul pada era GT-R generasi ketiga. Julukan itu pertama kali muncul dari media otomotif Australia setelah Nissan Skyline GT-R R32 ini berkompetisi dalam Australian Touring Car Championship. GT-R R32 ini berhasil mengalahkan penguasa podium sebelumnya, ada Ford Sierra Cosworth. Kemudian GT-R R32 ini meraih kemenangan dalam Bathurst Classic pada tahun 1991 dan juga 1992. GT-R R32 juga menguasai seri N1 Super TQ dengan meraih kemenangan dalam 50 perlombaan dari 50 kali start. Mobil yang dikenal sebagai GT-R R32 ini menampilkan sistem all-wheel drive baru bernama Atesa, sistem kemudi high-cast, dan juga sistem multi-link di bagian depan dan juga belakang. R32 ini mengusung mesin RB26DE TT yang berkapasitas 2600 cc dengan turbocharged inline 6 silinder.
Dan mobil yang satu ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 276 tenaga kuda dan juga torsinya sebesar 260 lb-ft. Untuk mencapai percepatan dari 0 sampai dengan 96 km per jam dibutuhkan waktu 5,6 detik, sementara untuk menempuh seperempat mil, mobil yang satu ini membutuhkan waktu 13,9 detik. Meskipun jarak sumbu roda turun menjadi 102,9 inci, namun panjang keseluruhan mobil ini mencapai 180,9 inci. Teknologi Atesa pada Skyline GT-R R32 ini mendistribusikan tenaga secara sempurna pada keempat roda mobil. Teknologi inilah yang menjadi kunci kesuksesan hingga era Nissan GT-R R35 oleh Hiroshi Tamura. Generasi keempat Nissan Skyline GT-R R33. Generasi keempat Nissan GT-R munculnya pada tahun 1995 dengan wujud Nissan Skyline GT-R R33 yang dikenal sebagai Camry 2. GT-R R33 ini merupakan evolusi dari R32. Keduanya menggunakan mesin yang sama, namun torsi meningkat menjadi 264 Nm atau Newton meter. Waktu akselerasi dari 0 sampai dengan 96 km per jam ini turun menjadi 5,0 detik. Namun pencapaian yang lebih besar adalah waktu 7,59 detik dalam satu putaran sirkuit Nürburgring. Perbedaan antara Nissan GT-R R33 dan juga R32 ini terletak pada ubahan desain eksteriornya yang membuat terlihat sedikit lebih tenang. Meskipun penampilannya lebih tenang, performanya tidak kalah, terutama setelah Nismo memberikan sentuhan magisnya dengan melakukan bore up terhadap mesinnya hingga output yang mencapai 400 horsepower dan juga bahkan 500 horsepower. Selain itu, ada beberapa peningkatan lain terkait performa pengereman dan juga aerodinamika. Namun berbeda dengan saudara-saudaranya, nama Nissan Skyline GT-R R33 ini tidak begitu bersinar, dengan cepat terlupakan oleh kejayaan masa lalu R32 serta penerusnya yang revolusioner R34. Reputasi Nissan Skyline GT-R R34 yang merupakan generasi terakhir dari Nissan Skyline sekaligus generasi kelima GT-R yang melesat setelah menjadi salah satu mobil dalam film layar lebar The Fast and the Furious. Ini bukan hanya kali terakhir nama Skyline digunakan, tetapi juga saat Nissan terakhir kali menawarkan transmisi manual untuk seri GT-R. Mengusung mesin 6 silinder segaris berkapasitas 2008 cc, mobil yang satu ini mampu menghasilkan daya 276 horsepower hingga 500 horsepower pada 8000 rpm. Dengan pengurangan turbo lag, peningkatan torsi dan juga penggantian transmisi manual 6 speed baru menggantikan 5 speed. Kecepatan maksimal yang dapat dicapainya adalah 320 km per jam. Bodinya juga lebih kaku, aerodinamisnya juga ditingkatkan, dan beberapa pemangkasan bobot yang dilakukan termasuk penggunaan diffuser belakang serat karbon. Generasi ke-6 Nissan GT-R R35. Generasi ke-6 Nissan GT-R ini menjadi tonggak awal dalam kebangkitan pabrikan manufaktur Nissan setelah mengalami masa-masa sulit yang hampir menyebabkan kolaps perusahaan. Menurut sejumlah penggemar mobil, unit mobil yang satu ini dianggap sebagai yang paling ikonik sepanjang sejarah. Di bawah kepemimpinan Carlos Ghosn yang saat itu menjabat sebagai CEO Nissan, perusahaan mencoba untuk menghidupkan kembali reputasi besar Nissan melalui unit terbaru Nissan GT-R tanpa embel-embel Skyline. Hal ini menjadi kali pertamanya seorang CEO Nissan yang berasal dari luar Jepang ini memimpin kelahiran GT-R R35 yang juga dijuluki sebagai Mecha Godzilla. Chief Product Specialist Nismo, Hiroshi Tamura mengungkapkan kecintaannya terhadap Nissan GT-R. Nissan GT-R R35 ini dirancang sebagai supercar yang melanjutkan kejayaan Hakosuka di arena balap. Maka tak herannya jika R35 dilengkapi dengan spesifikasi teknis yang luar biasa. Bahkan dengan tuner yang tepat, mesin V6 VR38DET 3008cc twin turbocharged bawaan R35 dapat menghasilkan 480 horsepower dan dapat ditingkatkan sampai mencapai 1000 horsepower. Wah, edan sih. Untuk versi Nismo model Year 2020, R35 ini dilengkapi dengan dapur pacu standar yang mampu menghasilkan daya maksimum hingga 600 horsepower yang memungkinkan supercar ini berakselerasi dari 0 sampai dengan 100 km per jam dalam waktu kurang dari 3 detik dengan sangat mudah loh. Oke, itu Black Pals, perjalanan panjang Nissan Skyline GT-R. Kalau misalnya lo disuruh milih, lo mau pilih yang mana? Ayo, kebayang ya kalau misalnya lo dijemput pakai Nissan Skyline GT-R. Yakin lo nggak akan nolak karena
tingkat kegantengan akan naik 90%. Iya nggak sih? Tapi ini Black Pals, jangan sampai kelupaan juga nih buat like, subscribe, dan juga komen di channel YouTube kita Black Experience. Kalau gitu, Iqbalnya pamit. Terima kasih banyak.